pagi saudara-saudari dalam Tuhan. Apa kabarnya? Marilah kita pada pagi hari ini sejenak merenungkan sapaan pagi. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kami. Pagi ini ya Bapa, kami hendak mendengarkan sapaan Allah sebagai kekuatan kami menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kami boleh dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, seberapa besar kita menerima tuntunan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin kehidupan kita. Babarkan sih tresnaning Allah kepada sesama, bahkan kepada seluruh ciptaan, itu kadang-kadang tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Menjalani hidup dalam keberanian, di dalam kasih, menjalani hidup mengutamakan kehendak Tuhan setiap harinya, hidup dalam kebenaran dan memuliakan Allah melalui hidup kita, dampak yang baik, yang membangun, yang positif bagi banyak orang. Menjadi orang Kristen, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup kita sudah milik Kristus. Kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita. Untuk itu penting dengan sadar kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita semua, seperti dalam Yohanes 14 ayat 26 yang demikian: mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kasih Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia senantiasa dikoreksi, bersedia ditegur, diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Setiap orang pasti punya hijrah manusiawi, kelemahan, tetapi kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dilingkupi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Allah sendiri akan berkarya dalam diri kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana kita mungkin merasa sudah kehilangan akal untuk menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, keputusan apa yang harus kita ambil. Kita akan diberi hikmat Tuhan, dibarui dalam akal budi kita, sehingga dapat mengerti kehendak Allah. Karena Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus boleh dikatakan penasehat ajaib yang menolong kita, memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan. Tuhan berfirman demikian: cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu di dalam surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kasih Tuhan, semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita semakin memiliki kepekaan rohani. Semakin hidup dipenuhi Roh Kudus, kita makin mengerti makna dari kitab suci. Inilah yang membawa kita dalam kedewasaan rohani. Artinya kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan. Kita tundukkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu, mari dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, berikanlah keleluasaan gerak Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Mari setiap hari kita senantiasa bersandar pada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kita hidup memuliakan Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa Allah senantiasa menolong kami untuk menikmati proses, menjalani bahkan mensyukuri hidup ini, segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan ajari kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Roh Kudus, semua yang terjadi adalah untuk kedewasaan iman kami, kemurnian iman kami, dan untuk kebaikan kami. Tuhan, pada hari ini bimbinglah semua jemaat Tuhan dan setiap pribadi yang mendengarkan renungan sapaan pagi ini. Pimpin dengan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam Bapa saja yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekali semua, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bersyukur dan mengutamakan bimbingan urapan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Taat dan setia. Hanya Tuhan yang